kan ya, ada PT baru katanya maunya habis lebaran. Habis lebaran. Tapi dia yang nyuruh kita bikin eventnya gitu loh, Bu. Kan jadi kayak gimana gitu loh. Yang nantang dia. Iya. Ya kalau nantang dia harus yang siapin dong. Masa kita yang siapin gimana? Kecuali kalau saya nantang, saya yang siapin. Kalau dia yang nantang kita, ya dia yang harus siapin. Gitu. Harus memfasilitasi kok ya. Iya dong. Harus modal dikit lah. Ya kalau nggak mau modal ya silakan online sama Bang Zuma. Jadi nomor satu, dia yang sediakan sarana dan prasarana. Kedua, kita debatnya secara akademis dan ilmiah. Ketiga, bicarakan di live di YouTube. Keempat, tidak boleh menghina atau mencaci maki pribadi dan agama orang lain gitu ya. Jadi semuanya murni diskusi ilmiah dan akademis. Kalau yang membakar semak tapi tidak terbakar semak itu sesungguhnya. Nah, apakah itu Tuhan yang datang dalam bentuk api atau siapa? Karena kalau menurut kita, kalau menurut Bang Zuma tadi menyatakan Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya. Sementara di situ, ini tentang bicara Kristennya. Saya tidak mau bicara tentang Quran. Saya mau bicara tentang Alkitab karena Bang Zuma dan kawan-kawan sering membahas Alkitab. Jadi di Alkitab dikatakan di situ bahwa Tuhan yang datang kepada Musa dalam bentuk api yang membakar semak. Dalam logika, kalau kita menggunakan nalar logika di situ, berarti Tuhan pun bisa menjadi api. Maka yang Bang Zuma tadi katakan bahwa tidak mungkin pencipta berubah menjadi ciptaannya, ya harusnya patah dengan peristiwa bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Tuhan di padang gurun dalam bentuk api, karena Tuhan datang dalam bentuk api yang membakar semak. Itu yang pertama tadi tentang Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya. Karena Tuhan yang maha tinggi, maha segalanya itu, ketika Tuhan ingin mau jadi apapun, Tuhan pasti bisa melakukannya. Pertanyaannya adalah, apa kepentingan Tuhan untuk berubah menjadi sesuatu atau menjadi dirinya menjadi yang lain daripada wujud Tuhan itu sendiri. Tapi saya tidak mau membahas terlalu banyak. Tapi yang tadi mau saya sampaikan, untuk menyanggah pernyataan Bang Zuma yang menyatakan bahwa Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya. Api adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan datang bertemu dengan Musa di padang gurun dalam bentuk api yang membakar semak. Saya tidak tahu di Quran apakah itu ada tertulis atau tidak, tapi saya sedang bicara tentang Kristen dan Alkitab. Karena yang mau saya luruskan adalah pemahaman Bang Zuma dan kawan-kawan tentang Alkitab. Nah, itu yang pertama. Jadi itu gimana? Nanti sebelum yang lain, supaya untuk kita Bapak Ferdinand. Oke, kalau Bapak kan udah menantang dan masukin nama saya bersedia untuk berdebat akademis dengan Bapak. Untuk tempat debat, saya sediakan makan dan minumannya gratis. Bahkan ada ongkos transport kalau Bapak butuh transport ke situ. Di rumah makan Long Feng Tang, ini ada punya Chinese Muslim. Di sini kita bisa berdebat secara akademis. You're going to face me one by one, and you can use any kind of Bible you want to use. So basically, when you want to face me in a debate, especially about the Christianity, you are not actually against me, but you're against your own Bible. 所以你自己就是选吧，你先选，你要读哪一本书，然后你要用哪一个语言，我都可以跟你一起讨论，好不好 ？Oke? Nah, jadi untuk Bapak Ferdinand, ini untuk jawabannya. Saya tunggu respon dari Bapak ya. Jangan dicuekin. Kalau memang dia mau nantang ya, saya mintanya gitu. Ada tempatnya, venue-nya, ada moderatornya, ada timernya. Nanti kita juga siarkan live di sesuatu itu bersumber dari dia. Berarti Yesus ini adalah sesuatu yang diciptakan, yang bersumber dari pencipta langit dan bumi. Yang perlu dipahami di situ adalah tentang bersumbernya itu jangan didefinisikan bahwa Yesus itu diciptakan sama seperti manusia lain. Tapi Yesus itu adalah sesuatu yang sangat spesifik, sangat khusus. Iya, boleh saya jelaskan dulu? Datang. Boleh saya jelaskan dulu? Ya. Tangan Yesus, kaki Yesus, jasad Yesus itu adalah ciptaan. Itu nggak mungkin bukan. Karena ya, Tuhan karena bercipta. Yesus adalah manusia. Iya, betul. Karena itulah dia ciptaan, Bang. Sabar dulu. Kemudian ketika bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam, ini penting untuk dicatat. Yang mendengarkan ini, utamanya teman-teman Kristen. Al-Quran mengatakan Nabi Musa berdoa, "Ya Tuhanku, aku tahu engkau ada. Aku tahu engkau itu pasti ada. Dan aku tahu engkau itu wujud ada. Wujud dalam bahasa Arab itu ada. Tetapi aku ingin melihat wujudmu. Aku ingin melihat dirimu. Aku ingin tahu kamu itu seperti apa bentuknya." Tapi Allah kemudian berfirman melalui perantara An-Tabir, "Lantarani, kamu tidak akan pernah bisa melihat aku." Keluaran 33 nomor 20.
Tidak ada manusia yang bisa hidup melihat aku. Itu satu. Jadi melihat Yesus bukan melihat Allah, bukan melihat Tuhan, tapi melihat ciptaan Tuhan. Maka disitulah yang saya bilang tadi, kalau Tuhan datang langsung ke dunia, maka dunia ini selesailah sudah. Oleh karena Disitulah itulah Tuhan dia datang Oke, Pak. menggunakan sarana daging. Firman Sabar. itu dibuat menjadi daging, Sabar. menjadi manusia supaya dunia ini tidak binasa ketika Sabar. Tuhan datang ke Sejahtera bumi. bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bung Ferdinand itu punya nama besar di Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan Bung Ferdinand? Oleh sebab itu sebaiknya umat Islam di Indonesia yang punya modal fasilitasilah seperti rumah makan yang Muslim itu, rumah makan Muslim di Indonesia pemiliknya adalah orang China. Nah, itu salah satu contoh. Ini diskusi bermartabat. Jadi lebih baik kita itu diskusi terbuka, live di YouTube boleh, atau siaran tunda juga bagus. Tidak menang-menangan diskusinya, tidak ambisi, pokoknya saya harus menang, enggak. Tapi harus mencari kebenaran berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam Injil, di dalam Taurat, di dalam Zabur, itu dibuka. Kalau memang ini terjemahannya ragu, ya cari sumber Itu menjadi aslinya. daging, dan Tuhan itu menjadi menggunakan sarana daging dalam wujudnya datang sebagai Tuhan ke Berarti dunia. Tuhan berhenti jadi Tuhan. Tidak, itu pemahamanmu yang bilang Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Jadi Yesus ini apa? Yesus ini Tuhan atau bukan? Yesus itu, di dalam Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan menggunakan daging untuk datang ke tengah-tengah manusia. Berarti Yesus ini manusia yang kesurupan Tuhan gitu. Oh, bukan kesurupan. Lalu? Nalar-nalar yang begini yang bikin kacau pemahaman. Yang boleh dikatakan layak ditiru sebagai percontohan sportif ya, karena Bung Ferdinand adalah orang yang punya nama besar, apalagi beliau dulu pernah mengaku jadi mualaf, tapi ternyata sekarang punya persepsi yang berbeda. Tidak apa-apa. Roh Allah, sebab semua yang percaya kepada Yesus dia mengenal Roh Allah. Itu yang pertama. Yang berikut adalah mengapa Tuhan yang adalah roh datang ke dunia dalam wujud manusia. Alkitab mencatat bahwa manusia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan di Kejadian 1 ayat 26. Ya, dan kenapa Tuhan harus hadir sebagai manusia? Karena tujuan Tuhan datang ke dunia adalah untuk memperbaharui perjanjiannya dengan manusia. Bukan dengan monyet, bukan dengan jin, bukan dengan kerbau, dengan sapi, atau dengan apapun. Tetapi dengan manusia. Maka Tuhan harus datang dalam wujud manusia. Karena kalau Tuhan datang dalam bentuk roh, belum tentu manusia akan bisa melihat roh. Belum tentu manusia bisa melihat roh. Maka Tuhan untuk datang ke dunia butuh daging, itulah manusia. Dan daging itulah didapat dari Maria. Dan berikut adalah Tuhan, roh menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 disebutkan, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Tuhan, roh. Jadi artinya bahwa firman itu ada di dalam Tuhan. Dia bersama-sama dengan Tuhan karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan ketika Tuhan berfirman ingin menjadikan dirinya datang ke dunia dalam bentuk manusia, dalam bentuk daging, maka berfirmanlah Tuhan di situ. Firman itu dijadikanlah daging. Dan daging itu siapa? Di manusia. Manusia itu siapa? Yesus. Itulah firman yang menjadi daging karena Tuhan yang menghendakinya. Bukan mau-maunya Sebenarnya daging itu. perbedaannya sangat sederhana sekali, di mana ajaran-ajaran agama monoteisme seperti yang dibawakan Nabi Musa, nabi-nabi sebelumnya, bahwa Tuhan itu menurunkan utusan berupa nabi dan rasul. Itu yang dimaksudkan bahwa Tuhan itu
tidak mungkin langsung datang di bumi, bisa bahaya kata Bung Ferdinand, ya kan, bisa hancur bumi ini jika Allah turun ke bumi. Dan salah satu contohnya kan tadi sudah dijelaskan sama Bung Ferdinand. Perbedaannya cuma itu saja. Menurut agama-agama monoteisme, bahwa Tuhan itu turun ke buminya itu melalui utusan berupa nabi dan rasul. Sementara menurut Bung Ferdinand, Allah itu menjelma berdasarkan firman. Sebenarnya hampir sama sih, sebenarnya utusan-utusan juga ya. Itu saja barangkali sebagai bahan gambaran, diperdebatkan sampai dimanapun, intinya bahwa Allah memberikan utusan. Kohdon Ditan mengatakan, dia yang menantang ya dia yang harus menyediakan fasilitas. Nah, sekarang sudah difasilitasi, tinggal siap saja dengan aturan-aturan, pakai timer, pakai aturan-aturan diskusi yang akademik ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.